Halo sobat, kamu yang sudah subrek dan like video ini, saya doakan rezekimu semakin banyak. Amin. Kangen bos, kangen mama, guru. Halo sobat kisah nyata, aku akan kembali menceritakan kisah-kisah nyata yang ada di dunia ini. Kisah nyata hari ini berasal dari daerah Sumatera, tepatnya Provinsi Sumatera Selatan. Ada seorang guru tingkat sekolah dasar yang mengalami kejadian yang naas sobat. Dia harus menghadap Tuhan secara tragis lantaran dia dieksekusi oleh mantan muridnya sendiri. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kok bisa seorang siswa tingkat sekolah dasar menghabisi mantan gurunya sendiri? Bagaimana kisah selengkapnya sobat? Mari kita simak di kisah nyata. Sobat, dukung channel ini mencapai 10.000 subscriber ya, agar bosku senang. Oke, sip. Ada seorang pria, sebut saja namanya Ardi. Usianya sudah 18 tahun pada tahun 2020 saat kejadian ini berlangsung. Di usianya itu, Ardi sudah bekerja sebagai supir. Pada masa kecil, Ardi ini dikenal sebagai sosok anak yang nakal di lingkungan keluarga dan orang-orang sekitarnya. Bahkan, saking nakalnya, tidak sedikit orang-orang suka memarahi dia. Sifat nakalnya mulai muncul saat dia bersekolah di SD 11 Muara Telang. Ardi seringkali dihukum lantaran karena suka tidak mengerjakan tugas. Atas tingkah lakunya itu, dia seringkali jadi bahan perbincangan guru dan teman-temannya. Wah, dari kecil sudah ada bibit-bibit kayak gini. Pantesan aja. Tidak hanya sikapnya, rambut yang kusut, baju yang acak-acakan, menambah kesan bahwa Ardi ini sebagai anak yang nakal. Atas kenakalannya, orang tua Ardi seringkali dipanggil pihak sekolah. Namun orang tuanya sering juga menasihati Ardi. Akan tetapi, Ardi tidak mendengar nasihat dari orang tuanya. Selama Ardi bersekolah, ternyata ada seorang guru sekaligus tetangganya sendiri. Akan tetapi, Ardi ini tidak malu atas perilaku nakalnya. Adapun guru tersebut, sebut saja namanya Yani, usianya 50 tahun. Dia merupakan seorang guru sekaligus penjaga perpustakaan. Dia juga sudah cukup lama mengajar di SD 11 Muara Telang, Banyuasin Selatan. Bu Yani ini merupakan seorang janda tanpa anak. Ibu Yani ini dikenal sebagai wanita baik, bekerja keras, peduli lingkungan dan para tetangganya. Meskipun baik, Ibu Yani ini dikenal sebagai guru yang tegas dalam mendidik murid-muridnya. Sobat, hal ini dilakukan demi kebaikan murid-muridnya, tidak terkecuali dengan Ardi. Dia sangat mengenal Ardi sebagai tetangga dan sekaligus murid yang nakal. Bahkan, Ardi ini pernah melakukan tindakan kejahatan terhadap gurunya. Dia pernah melakukan tindak pencurian di rumah gurunya itu. Padahal rumah yang dicuri merupakan gurunya sendiri. Di sekolah, dibandingkan guru yang lain, ternyata Bu Yani ini sering memarahi Ardi. Hal ini dilakukan karena Bu Yani cukup peduli dengan Ardi. Namun sobat, keras dan tegasnya yang dilakukan oleh Bu Yani disalahartikan oleh Ardi. Menurut Ardi, Bu Yani ini ketika marah sangatlah kelewatan. Dia sering dikatain anak yang bodoh dan nakal. Bahkan, kata yang kasar yang diucapkan oleh Bu Yani adalah kata dongo atau dungu. Di saat itu, Ardi yang sering menerima kata-kata kasar dari gurunya hanya bisa diam
tanpa melakukan perlawanan. Dari kejadian ini, Ardi sangatlah dendam terhadap Bu Yani. Dendam ini disimpan sampai ia beranjak dewasa. Pada tanggal 7 Juli tahun 2020, Ardiansah kembali memainkan HP-nya dan membuka situs-situs tidak senonohnya tersebut. Dia pun segera menuju ke rumah Bu Yani yang tidak jauh dari rumahnya. Sesampainya di sana, Ardi ini mengintai terlebih dahulu kegiatan Bu Yani. Pada saat itu, Bu Yani sedang mencuci piring. Kemudian, Ardi pun menunggu Bu Yani selesai mencuci piring. Sesampainya di dalam rumah, ternyata Bu Yani ini sedang mandi, sobat. Kemudian Ardi bersembunyi di balik kulkas yang tidak jauh dari tempat Bu Yani mandi. Setelah Bu Yuyun mandi, Ardi pun segera menghampiri Bu Yani. Seketika Bu Yani teriak. Lalu Ardi menyempal mulut Bu Yani dengan sebuah kain dan mencekiknya hingga tewas. Melihat Bu Yani terkulai lemas, Ardi pun segera melancarkan aksinya. Ardi yang telah puas melakukan perbuatannya itu, ia pun membungkus mayat Bu Yani menggunakan sebuah kain dan memasukkannya ke dalam ember. Setelah itu, ia pun pergi meninggalkan Bu Yani. Salah satu tetangganya Bu Yani merasa curiga karena beberapa hari terakhir Bu Yani ini tidak kelihatan. Lalu ia pun memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Yani. Sesampainya di sana, ternyata rumah Bu Yani sepi. Lalu ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah Bu Yani. Beberapa hari kemudian, tetangga Bu Yani yang masih penasaran, lalu ia pun memutuskan untuk pergi ke sekolahannya Bu Yani dan menanyakan keberadaan Bu Yani kepada guru yang lain. Lalu pihak sekolah pun menjawab bahwasannya Bu Yani ini tidak masuk sekolah selama 3 hari dan itu pun tidak ada kabar. Kemudian tetangga Bu Yani dan pihak sekolah memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Yani memastikan apakah Bu Yani baik-baik saja atau ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Sobat, sesampainya di sana, rumah Bu Yani ini terkunci. Namun salah satu dari mereka melihat kunci yang ada di balik pintu. Ia pun segera membuka pintu dan memeriksa rumah Bu Yani. Mereka periksa di ruangan tidak ada, di kamar tidak ada, di dapur juga tidak ada. Lalu terakhir saat mereka periksa di toilet, alangkah terkejutnya mereka melihat sesuatu yang ada di dalam ember. Mereka pun segera melapor ke pihak kepolisian atas temuan itu. Kemudian pihak kepolisian pun segera menyelidiki kasus ini. Tidak butuh waktu lama. Dengan ilmunya, pihak kepolisian mendapatkan tersangkanya, yang lain tidak bukan merupakan mantan muridnya Bu Yani. Sobat, inilah kisah nyata kali ini. Apa pelajaran yang dapat kita dapatkan? Coba tulis di kolom komentar. Dan video ini ya, agar bos kita senang. Oke, terima kasih.